dari kelas 11 Usaha Layanan Wisata dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan menyampaikan tentang apa sih etika bersosial media. Pasti kalian penasaran kan ya? Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Santi Oktaviana dari absen 15. Saya Milandra Gilang dari absen 7. Saya Nabilal Anwar dari absen 10. Saya Siti Maulina dari absen 19. Saya Sabila Ramadhani dari absen 13. Saya Zeba Zafala Fauzi absen 22. Dan teman kita satu lagi yang sedang berhalangan untuk hadir, yaitu Cesia Maulidia dari absen 3. Nah, sebelum kita mulai, kalian pasti bertanya-tanya nggak sih, apa sih etika bersosial media dalam agama Islam? Nah, yang pertama-tama, Islam sebagai agama yang menuntun umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan sosial secara bijak. Islam tidak memiliki pandangan anti mainstream. Dengan perkembangan teknologi, Islam mendukung dengan tetap memperhatikan etika yang mengamal moral dan akhlak pada jalur yang benar. Nah, terus berikut adalah etika yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama adalah jadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebar kebaikan, tidak menyebar fitnah. Hal ini dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10-11 yang artinya, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemarin menyebarkan fitnah. Informasi yang tersebar di dalam media sosial mendeskripsikan akhlak penulisnya. Mereka yang memiliki pandangan menyebar manfaat melalui tulisan dan wawasan tidak akan tergesa-gesa dalam memposting berita. Orang yang menyebar berita berkhazanah dan menebar faedah akan mendapatkan ladang pahala layak seperti indera kita yang tidak akan tertarik untuk menciptakan hal-hal yang akan menimbulkan fitnah, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Selanjutnya, yang nomor 2 ada. Yang kedua ada mengingat hisab atas segala perbuatan. Menyadari penuh akan adanya hisab atau perhitungan atas setiap detail yang kita perbuat dapat menjadi pengontrol utama dalam mengendalikan perbuatan. Akan ada hari akhir di ujung kehidupan dunia yang menjadikan manusia sadar akan keterbatasan hidupnya. Timbangan baik dan buruk menjadi titik penentu surga atau neraka. Nah, hisabnya, kesadarannya akan hisab ini semestinya kita pegang saat menggunakan media sosial, karena apapun yang kita lakukan dengan media sosial juga akan menjadi catatan amal yang dipertanggungjawabkan kelak. Ingat ya teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati untuk mengetik atau memposting hal-hal di dalam media sosial, karena perhitungan baik dan buruk akan ada di akhir nanti. Jadi kalian harus pertimbangkan dulu terlebih dahulu untuk mengetik dan memposting apa yang ingin kalian posting nanti. Oke, teman-teman. Selanjutnya yang nomor 3 ada. Selanjutnya yang ketiga, lakukan cross check sebelum berpendapat atau tabayun. Apabila berita yang ditampilkan hanya untuk mencari popularitas dan like dari penonton tanpa mengetahui fakta atau hoaks serta benar dan fitnah yang akan ditimbulkan. Hal ini bisa menjadi konflik dan kesalahpahaman. Fenomena jemari berbicara, yaitu kebiasaan untuk asal share tanpa mencari kebenaran beritanya. Hoaks tersebar karena kedua ibu jari kita yang memposting segala berita tanpa adanya kebenaran atau fitnah. Untuk itu, mencari kebenaran menjadi hal wajib sebelum menyebarkan, seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 53. Yang berarti, dan katakanlah pada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucap perkataan yang paling benar. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, itu dia tadi yang ketiga. Lalu yang keempat ada
Lalu yang keempat, jangan jadikan media sosial untuk gibah. Gibah atau menggunjing juga sejatinya suatu yang diharamkan. Namun masih banyak orang yang menggunakan media sosial untuk gibah atau menggunjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 4231 bersabda, artinya Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud gibah?" Beliau menjawab, "Engkau menyebut tentang saudaramu yang ia tidak sukai." Beliau ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan yang aku omongkan?" Beliau menjawab, "Jika apa yang engkau katakan itu memang benar-benar ada, maka engkau telah berbuat gibah. Namun jika tidak, maka engkau telah berbuat fitnah." Nah, jadi Kesimpulannya yaitu, jadi kalian harus menelah apa yang ingin kalian posting dan share di media sosial agar tidak menimbulkan fitnah dan hoaks. Bijaklah dalam menggunakan media sosial agar dapat menjadi ladang pahala. Sekian dari kami. Maaf jika ada salah kata dan perilaku yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.